Selamat datang di Exness Market Outlook, sumber terkini mengenai pasar, analisis, ide, dan tips trading, serta lainnya dari Exness. Hai, selamat datang kembali di Market Outlook mingguan dari Exness. Kita akan mulai dengan melihat data yang sedang hangat dibicarakan, yaitu rilis data kenaikan tingkat suku bunga dari The Fed yang baru saja dirilis pagi ini. The Fed baru saja menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 50 basis point. Yang mana ini tentunya sesuai dengan perkiraan dari pelaku pasar. Umumnya kenaikan tingkat suku bunga seperti ini tentunya akan menyebabkan penguatan kepada dolar AS ataupun dolar Amerika. Namun hal ini tidak terjadi dikarenakan adanya potensi harga yang sudah price in ataupun harga sudah sesuai dengan ekspektasi pasar di masa yang lalu. Sehingga tidak terjadi pergerakan signifikan seperti yang ada terjadi pada biasanya. Terlebih lagi, hal ini dikarenakan adanya ekspektasi dari pelaku pasar akan adanya kenaikan yang lebih agresif di regional-regional lainnya seperti di Inggris ataupun di Uni Eropa yang cenderung lebih agresif daripada The Fed untuk saat ini. Sekarang kita cek data inflasi yang sudah terjadi di Amerika Serikat baru-baru ini, yang mana baru saja ada pengumuman terakhir di hari Selasa kemarin. Di hari Selasa kemarin, terlihat ada data inflasi yang baru saja dirilis yang mana merupakan akibat dari kenaikan tingkat suku bunga yang sebelum-sebelumnya. Yang mana angkanya sudah turun ke angka 7,1% dan ini lebih rendah daripada data konsensus yang mereka prediksikan di sekitar 7,3%. Tentunya 7,1% ini angkanya masih tinggi, namun angka ini masih lebih rendah daripada angka bulan sebelumnya yang berada di angka 7,7%. Tentunya terlihat kenaikan tingkat suku bunga sebelumnya sudah berhasil menjinakkan inflasi yang mana angka inflasinya juga ikut menurun. Dan mungkin saja kenaikan tingkat suku bunga The Fed pagi ini akan menjinakkan lebih jauh daripada angka inflasi ini. Tentunya ini akan membuat The Fed akan cenderung lebih tidak begitu hawkish ataupun bisa saja menjadi lebih dovish nantinya. Apalagi kalau misalnya nantinya angka inflasi berada di kira-kira sesuai dengan angka dari tingkat suku bunga ini. Namun volatilitas yang terjadi pagi tadi yang tidak begitu volatile ini bisa dikatakan cukup normal. Dan ini tentunya akan tidak seperti ini ceritanya kalau misalnya The Fed hanya menaikkan 25 basis point ataupun 75 basis point. Kendati demikian, The Fed masih akan mengamati kondisi dari efek kenaikan tingkat suku bunga terhadap laju inflasinya dari waktu ke waktu. Jadi mereka akan menyesuaikan aturan mereka, menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan kondisi pasar yang ada di saat ini. Di market outlook hari ini kita akan fokus kepada dua instrumen, yaitu emas dan juga indeks dolar AS. Kita mulai dari emas dulu. Dari sudut pandang teknikal, terlihat harga emas sempat memantul dan menembus level 1.800 USD per troy ounce yang mana merupakan resisten kuatnya. Namun terlihat bahwa harga emas masih belum mampu untuk mencapai target pola double bottomnya di angka 1830 hingga 1860 USD per troy ounce. Dan perlu dipahami bahwa ada juga peluang harga emas tidak akan mencapai level ini, di mana memang terjadi harga yang sudah sempat mendekati level ini namun belum sempat menyentuhnya. Sehingga apabila jika harga emas mampu naik mencapai target ini dan bahkan menembus level 1880 USD per troy ounce, maka terbuka peluang besar untuk melanjutkan ke target jangka menengahnya ke kisaran 1955 hingga 1975 per troy ounce-nya. Namun sebaliknya, jika harga emas malah menyelesaikan pola bearish wedge-nya dan ditutup di bawah garis merah ini akan membuka peluang harga emas untuk jatuh lebih dalam ke level 1685 hingga 1695 USD per troy ounce. Namun pola ini bukan hanya itu saja untuk mengkonfirmasi pelanjutan penurunannya. Harga emas harus ditutup di bawah 1775 USD per troy ounce. Selain itu, terlihat dolar indeks juga cukup menarik menurut saya. Dikarenakan dolar indeks bisa dikatakan sudah jatuh sejak mencapai level tertingginya di tahun ini yang hampir mencapai 115. Dan saat ini kalau kita lihat, penurunan dolar indeks terlihat sedikit lebih melambat, yang mana range penurunannya ataupun rentang harga penurunannya semakin lama semakin kecil, yang terlihat di sini. Sehingga apabila terjadi pelanjutan penurunan dari indeks dolar ini, maka target penurunan berikutnya berada di kisaran 102.5 hingga 103.5. Di sisi lain, apabila indeks dolar malah berhasil membentuk pola bullish wedge yang mana terlihat di sini, yang mana tentunya
harganya harus ditutup di atas garis ini dan di atas titik ini, di atas 106, maka ada peluang pelanjutan kenaikan dari indeks dolar menuju ke 108,5 hingga 109,5. Perlu diwaspadai juga untuk selalu menganalisis kondisi tren terbaru dikarenakan pasar yang selalu berubah-ubah dan tentunya agar kita dapat meminimalisasi risiko yang bisa terjadi. Itu saja market outlook minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.